kasih Buminar yang tercinta. Ya, kita malam ini merenungkan tentang semoga nama kita tercatat di surga. Semoga nama kita semua yang ikut di LPF ini, keluarga kita, anak-anak kita, semua yang kita cintai, yang bertemu dengan kita setiap hari, dan semoga semua kita, tak terkecuali yang hadir pada malam ini, siapapun yang mendengarkan renungan dan berdoa bersama malam ini, semoga nama kita semua tercatat di surga. Itulah harapan kita, dan itulah impian batin kita, itulah kebahagiaan kita yang terakhir. Karena nama akan lenyap, kekayaan akan lenyap, pangkat akan berakhir, hidup kita di dunia juga akan selesai. Tapi bila nama kita tercatat di surga, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama Allah Bapa, bersama Putranya, dan bersama Roh Kudus yang mencintai kita. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kalau kita ditanya sekarang, siapakah kita yang ingin ke surga? Pasti kita semua tunjuk tangan. Saya mau ke surga, Pastor. Pasti begitu jawaban kita. Tapi kalau ditanya, siapa kita yang mau duluan? Pasti tidak ada yang mau. Kalau ditanya, siapa yang mau duluan berangkat? Nah, tak ada satupun mungkin yang berani tunjuk tangan. Jadi, semua kita ingin ke surga, tapi tentu belum sekarang. Belum waktunya sekarang. Walaupun pengertian surga itu nanti bisa kita lihat apa sebenarnya maksud dari surga. Oleh sebab itu, nama kita tercatat di surga dan kita belajar apa sebenarnya surga itu. Nah, kita melihat bahwa pada saat Yesus memberikan tugas kepada para rasul, yakni Tuhan kepada mereka kuasa untuk mengajar, untuk mengusir setan, untuk melakukan banyak mukjizat. Nah, pada waktu mereka selesai dalam tugas perutusan mereka, dalam tugas kerasulan mereka, para rasul itu, para murid itu kembali kepada Yesus dan melaporkan kepada Yesus apa yang telah mereka perbuat dan apa yang telah terjadi berkat kuasa yang diberikan Tuhan itu kepada mereka. Mereka begitu bergembira karena mereka mengatakan, kami telah mengusir setan di dalam namamu. Kami telah menyembuhkan orang sakit. Kami telah melakukan mukjizat. Dengan itu para rasul itu memang setelah mereka melakukan pekerjaannya, tugas kerasulannya, mereka sungguh bersukacita untuk melapor kepada Yesus. Mereka melapor kepada Yesus. Dan Yesus mengingatkan mereka, syukurlah kamu itu sudah berbahagia, berasa bersukacita karena situasi itu. Tapi ingatlah, kata Yesus, hendaknya kamu lebih bersukacita lagi karena bukan hanya soal setan-setan itu tunduk kepadamu, tetapi karena namamu ada terdaftar di surga. Karena namamu tercatat di surga. Jadi pesan ini mau disampaikan kepada kita bahwa apapun tugas pelayanan kita, karya cinta yang kita lakukan, karya karitatif yang kita lakukan, dana-dana sosial yang kita salurkan, cinta kita kepada sesama, itu membahagiakan kita. Tentu membahagiakan kita, karena kita turut serta dalam karya penyelamatan dari Allah kepada sesama kita. Tapi diingatkan oleh Yesus, sukacitamu itu harus lebih penuh lagi. Bergembiralah engkau, karena bukan hanya engkau berkuasa mengusir setan-setan itu, karena takluk kepadamu, tetapi lebih dari itu, kamu bersukacita karena namamu terdaftar di sorga. Ini yang paling penting. Apabila kita mampu mengusir setan di dalam nama Tuhan, memberikan banyak orang lapar dengan makan dalam nama Tuhan, tapi bila nama kita tidak tercatat di surga, sia-sialah kita
bangun pagi-pagi, pergi tidur larut malam. Sia-sialah kita melakukan segala tugas-tugas pelayanan kita dengan baik. Oleh sebab itu, pada suatu waktu Yesus juga berkata kepada para rasul, karena pada waktu itu diceritakan tentang akhir zaman, Yesus mengatakan ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu, tapi Yesus tidak mau membuka. Orang-orang itu berseru kepada Yesus, "Bukankah kami telah makan bersama-sama dengan engkau? Kami telah mengusir setan-setan demi namamu." Tapi Yesus katakan kepada mereka, "Enyahlah kamu semua dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau." Maka kita lihat bagaimana kita sebagai pribadi yang mewartakan cinta Tuhan lewat karya-karya pelayanan kita harus lebih bersukacita karena nama kita terdaftar di sorga. Dan bukan hanya terdaftar di sorga, ada tercatat dalam hati Allah, terukir dalam hati Allah, tertulis di tangan Allah, dan dia sungguh ada, kita sungguh ada di dalam hati Allah. Itu artinya nama kita tercatat di surga. Tuhan menyimpan nama kita. Tuhan mengukir nama kita, mengukir hati kita dengan hatinya. Dengan begitu, kita tidak akan lekang lagi dari Tuhan. Tuhan itu sungguh menjadi kekuatan bagi kita, dan kita sungguh-sungguh ada tertulis di dalam hati Allah. Nama kita terdaftar di sorga berarti nama kita ada di dalam hati Allah. Nama kita ada dalam ukiran tangan Allah. Maka kita melihat bagaimana Allah itu tidak pernah lagi meninggalkan dan melupakan kita. Yesus mengatakan ini kepada para rasul agar mereka tidak berbangga diri dengan apa yang mereka lakukan. Agar mereka tidak menganggap bahwa kuasa itu berasal dari kekuatan mereka sendiri, tetapi dari Allah. Dengan begitu, apapun jenis pelayanannya, Yesus mengingatkan yang paling utama adalah namamu terdaftar di sorga. Dan itulah harapan kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kita semua yang ada di keluarga LPF yang tercinta ini, hendaknya kita, namaku, namamu, nama anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai, ada terdaftar di surga. Konteks dari Yesus mengatakan, namamu ada terdaftar di surga, itu adalah memang karena karya pelayanan yang dilakukan oleh para rasul di dalam nama Yesus. Kebanggaan kita melakukan karya di dalam nama Yesus. Tidak cukup hanya sampai kepada kebanggaan duniawi, tetapi Yesus mengingatkan kita bahwa bila kita berkarya di dalam namanya, mengandalkan dirinya, mengandalkan diri Allah dalam pelayanan kita, mengusir setan dalam nama Yesus, melakukan mujizat-mujizat dalam nama Yesus, melakukan karya-karya cinta kasih dalam nama Yesus, ingatlah bahwa yang paling penting adalah Tuhan, catatlah namaku di surga. Tuhan, ukirlah namaku di dalam hatimu. Dan ini, saudara-saudariku yang terkasih, menjadi sangat penting bagi kita yang melakukan karya pelayanan. Dan mulai sejak berdirinya LPF ini, dimulai dalam dunia yang nyata, kelompok kecil berdoa, sampai sekarang menjadi kelompok yang besar, kita berdoa secara online, begitu banyak jiwa-jiwa yang ikut dalam karya ini, yang turut merasakan berkat Tuhan lewat karya ini, lewat doa-doa kita, lewat pengajaran-pengajaran kita, lewat cinta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mohonlah kepada Tuhan agar semua orang-orang yang kita doakan sepanjang doa dari Love Praying Family ini, entah kapan, dimanapun mereka berada, semoga mereka semua juga ada namanya terdaftar di surga. Ada namanya tercatat di surga. Inilah kerinduan hati kita. Ini adalah puncak kebahagiaan kita. Bila setelah pelayanan kita di dunia ini, kita diterima di surga, dan di sana ada nama kita tercatat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ini sangat-sangat penting kita renungkan agar Tuhan tidak melupakan kita. Supaya Tuhan mengukir kita di dalam hatinya. Supaya kita, nama kita ada terdaftar di sorga. Sekarang mari kita mulai berefleksi. Kalau begitu, apa itu surga? Apa itu surga? Kita mulai bertanya, apa itu surga sebenarnya?
Kalau ditanya kepada kita, apakah kita ada yang berani menjawab apa itu surga? Kalau mau ditanya apa itu surga, kita harus melihat pengertiannya supaya kita tidak sesat dari apa yang diajarkan oleh kita dari Katekismus Gereja Katolik, KGK, yang disusun oleh gereja sendiri. Ini adalah rujukan yang valid supaya kita tidak sesat sebagai orang Katolik. Dan Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa saya mengatakan bahwa Katekismus Gereja Katolik adalah alat yang sah dan resmi untuk persekutuan gerejawi dan norma yang pasti untuk pengajaran iman. Jadi Yohanes Paulus II mengatakan kepada kita bahwa bila kita ingin tahu tentang iman Katolik yang sungguh mendalam dan kita tidak akan sesat untuk mengikutinya dan mengertinya, kita ikuti apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II. Paus Yohanes Paulus II. Beliau mengatakan dalam katekismus itu, kita menemukan alat yang sah dan resmi untuk persekutuan gerejawi. Dan katekismus gereja Katolik adalah norma yang pasti untuk pengajaran iman. Jadi kalau kita mau bertanya apa itu surga, apa itu api penyucian, apa itu indulgensi, persekutuan para kudus, entah apapun yang merupakan pertanyaan-pertanyaan kita, mari kita bertanya kepada Katekismus Gereja Katolik. Di sana kita akan menemukan norma yang pasti bagi pengajaran iman kita. Maka berdasar pada itu, saya juga mengambil pengertian dari Katekismus Gereja Katolik untuk menunjukkan apa itu surga menurut Katekismus Gereja Katolik. Surga menurut Gereja Katolik dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1023 adalah surga itu dikatakan bahwa saat kita bisa melihat Allah dalam keadaannya yang sebenarnya. Saat kita bisa melihat Allah dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi sekarang kita belum bisa melihat Allah. Masih samar-samar. Belum bisa kita lihat bagaimana sebenarnya wujud Allah itu. Nah, di surga dikatakan oleh Katekismus Gereja Katolik, di sanalah kita bisa melihat Allah dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, orang yang mati dikatakan oleh Katekismus Gereja Katolik, orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah akan disucikan sepenuhnya. Jadi kita melihat bahwa kalau ada saudara kita yang meninggal atau yang sudah wafat, dikatakan apabila mereka berada dalam rahmat dan persahabatan disucikan sepenuhnya, orang itu akan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Mereka serupa dengan Allah untuk selama-lamanya. Karena mereka melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dan Katekismus Gereja Katolik ini mengutip dari surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 3 ayat 2. Di sana dikatakan, di surga itu kita memandang Allah dalam wajah yang sebenarnya. Bagaimana sebenarnya wajah Allah itu? Tentulah Dia adalah wajah yang penuh cinta, yang penuh kasih, dan kebahagiaan itu tidak bisa dilukiskan begitu lengkap seperti kita melukiskannya kebahagiaan kita di dunia ini. Jadi di sana kita diajarkan oleh gereja kepada kita bahwa apabila kita nanti di surga, kita akan melihat Allah dalam keadaannya yang sebenarnya. Wah, ternyata Allah itu begini ternyata. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di sana kita akan melihat Allah dari muka ke muka. Kita bertemu Allah dari muka ke muka. Melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudariku yang terkasih, kemudian kita melihat lagi dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1024. Dikatakan bahwa
surga itu adalah kehidupan sempurna. Kehidupan yang sempurna bersama dengan Tritunggal Maha Kudus. Ya, kehidupan yang sempurna bersama Tritunggal Maha Kudus. Persekutuan kehidupan dan cinta bersama Allah. Wah, luar biasa. Di dunia ini saja, kalau kita hidup saling mencintai, begitu damainya hidup kita. Begitu bahagianya kita. Bila kita sungguh hidup saling mencintai. Entah di rumah, entah di komunitas, entah dimanapun persekutuan. Bila kita hidup saling mencintai, kita merasakan kebahagiaan. Nah, di surga dikatakan itu adalah kehidupan yang sempurna. Melebihi dari apa yang kita rasakan di dunia. Di sana kita merasakan kehidupan yang sempurna bersama Tritunggal Maha Kudus, kehidupan dan cinta bersama Allah. Dan bukan hanya bersama dengan Allah, bersama perawan Maria. Wah, bersama para malaikat dan orang-orang kudus yang kita kenangkan juga besok dan yang sudah kita mulai novenanya dan sudah berakhir novenanya, yakni Santo Padre Pio. Di sana kita hidup bersama mereka. Sekarang kita memohon doa-doa mereka untuk mendoakan kita. Tapi nanti di sana kita hidup dalam persekutuan cinta dengan mereka. Di sana kita akan bertemu dengan Santa Faustina. Di sana kita akan bertemu dengan Santo Yohanes Paulus II. Di sana kita akan bertemu dengan Santo Fransiskus dari Sales. Di sana kita akan bertemu dengan Santo Fransiskus dari Assisi. Hidup dalam cinta. Luar biasa. Bertemu saja kita dengan orang baik dalam kehidupan kita di dunia ini, betapa kita bahagia. Apalagi kita bertemu suatu waktu nanti di surga bersama orang-orang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Dan itu dikatakan oleh Katekismus Gereja Katolik, kehidupan yang sempurna. Bersama Allah Bapa, bersama Tritunggal Maha Kudus, bersama perawan Maria, bersama para kudus, bersama para malaikat. Itulah namakan surga. Luar biasa. Dan di sana kita akan, wah ternyata luar biasa. Kasih Allah itu kepada kita. Mempertemukan kita dengan dirinya sendiri. Bersekutu dengan dia. Bersama bunda kita, Bunda Maria, orang kudus, dan para malaikat. Dan dikisahkan di surga itu memang selalu katanya nyanyian malaikat itu terus-menerus bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah. Segala isi surga dan bumi menyembah Dikau. Jadi waktu kita merayakan misa dan menyanyikan kudus itu, sebenarnya kita mau menghadirkan surga di atas bumi. Karena kita bernyanyi bersama para malaikat dan orang kudus. Dan itu dikatakan pada saat privasi oleh imam yang memimpin misa. Bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami bermadah-madah memuji Engkau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Lalu majulah Ibu Minar Pasaribu jadi dirijen. Kudus, kudus, kudus Allah, segala isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosanna, Hosanna, Hosanna bagi Allah di surga. Maka muncul satu anekdot di antara para frater yang suaranya fals, tak bisa bernyanyi. Dikatakan, aku nggak bisa masuk surga, Pastor. Mengapa? Suaraku kan fals, nggak bisa nyanyi. Di surga kan hanya bernyanyi kerja kita, katanya. Di kita, suara saya fals, nggak bisa masuk surga. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di sana kita, di surga, bertemu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bunda Maria, para malaikat, dan orang-orang kudus. Dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik. Dan kita melihat bahwa dalam surga itu jugalah tujuan terakhir kehidupan manusia. Tujuan terakhir dan pemenuhan kerinduan terdalam manusia. Ternyata kerinduan terdalam dari batin manusia adalah bertemu dengan Allah.
Itulah kerinduan kita yang terdalam ternyata. Maka dikatakan oleh Santo Agustinus, hatiku belum tenang, jiwaku belum tenang sebelum beristirahat di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhanlah tujuan akhir dari kebahagiaan kita. Tuhanlah tujuan akhir dari kerinduan terdalam manusia. Oleh sebab itu, mengapa bila kita misalnya sudah punya segala-galanya, atau boleh dikatakan sudah ada yang bisa kita bisa makan, bisa kita libur, semua bisa kita penuhi, tapi mengapa sering batin kita itu tidak tenang? Karena tujuan kita bukan di dunia ini. Tujuan kita adalah Allah di dalam surga. Batin kita terarah kepada Allah. Dan itu adalah kebahagiaan yang tertinggi dan definitif. Kebahagiaan yang tertinggi dan definitif. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, maka mari kita saling mendoakan dalam grup ini. Supaya nanti di surga kita bertemu, walaupun sekarang ada yang di Padang ini, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di luar negeri. Cuma kita nanti bernyanyi di sana, kita buat satu kor LPF di surga. Ada satu kor kita nanti di sana. Tung jot jot au songon boru Samaria. Mangalapai tu sumuri. Alai soboy sombu uasna. Mula hulak pe mangalapi. Oh Tuhan, aik nama ngolu. Nah, itu nanti kor kita. Saya penyanyi tenor katanya, dia bilang Anita Christine. Dan menjadi dirijennya nanti Ibu Minar Borupasari Ibu. Dan tentu menjadi moderator kita Ibu Regina di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, KGK kita mengajarkan bahwa surga itu adalah tujuan final dan tempat kebahagiaan tertinggi, keadaan kebahagiaan tertinggi dan definitif dari kehidupan kita. Maka jangan putus asa, kok saya nggak bahagia ya, kok saya merasa tidak mood hari ini ya, kok aku nggak merasa srek hari ini ya, nggak apa-apa. Karena apa? Karena memang bukan di surga, di dunia ini tujuan akhir kita. Makanya kita kadang-kadang mood, kadang-kadang kita emosian, kadang-kadang kita nggak jelas, kadang-kadang kita baik sekali, kadang-kadang karena memang batin kita belum tenang. Karena bukan di dunia ini tujuan akhir perjalanan kita. Dan Santo Agustinus jelas-jelas mengatakan bahwa hatiku belum tenang sebelum beristirahat di dalam Engkau ya Tuhan. Dan semakin kita gali, kemanapun kita berziarah, aku kok sudah berziarah ke Golgota, aku sudah berziarah ke Yerusalem, aku sudah berziarah ke Galilea, aku sudah melihat laut mati, aku sudah melihat sungai Yordan, kok pulang dari sana, kok aku masih bisa, kok aku nggak bertumbuh imanku, kok nggak begitu bahagia gitu. Mengapa? Karena sadarilah, surgalah tempat kebahagiaan yang definitif, bukan di dunia ini. Maka mari kita terus memohon kepada Tuhan agar kita sungguh-sungguh diikut sertakan dalam kebahagiaan itu. Tapi kalau ditanya sekarang, siapa mau duluan? Saya juga belum mau tunjuk tangan. Saya juga belum mau tunjuk tangan. Oke, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kita melihat sekarang Katekismus Gereja Katolik nomor 1025. Dikatakan hidup di dalam surga berarti ada bersama Kristus. Itu dikatakan dulu dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan juga dalam Filipi bab 1 ayat 23. 1 Tesalonika bab 4 ayat 17. Hidup di dalam surga berarti ada bersama Kristus. Apa artinya? Maka bila di dunia ini pun kita ada bersama Kristus, kita juga sudah merasakan surga. Nah, di KGK 1025, nanti yang definitif itu di mana? Ya, di mana Allah meraja untuk semuanya. Kemudian, kaum terpilih hidup di dalam Dia. Kaum terpilih hidup di dalam Dia. Mempertahankan
Atau lebih baik dikatakan menemukan identitasnya yang sebenarnya dalam namanya sendiri. Menemukan identitasnya yang sebenarnya namanya sendiri. Jadi di surga itu kita ada di dalam Allah, di dalam Kristus, dan menerima identitas kita yang sebenarnya. Apa identitas kita yang sebenarnya, Bapak Ibu, saudariku yang terkasih? Identitas kita yang sebenarnya bahwa aku dan engkau adalah anak Allah. Itulah identitas kita yang sebenarnya. Aku ini anak Allah, engkau ini anak Allah. Dengan itu bila kita berada di surga, kita berada dalam kerajaan Bapa kita. Dan kita adalah ahli waris dari kerajaan Allah itu. Kita berada dalam identitas kita sendiri. Dengan nama kita sendiri. Artinya, dengan berada di surga, bukan berarti kepribadian kita dihilangkan. Justru identitas kita akan semakin nyata di surga bahwa kita adalah anak Allah. Di dunia ini, identitas kita itu kadang masih kabur. Karena apa? Kita masih sering melakukan dosa. Mengikuti kelemahan-kelemahan pribadi kita. Tetapi di surga, identitas kita yang sebenarnya adalah anak Allah. Dan di surga, kita menjadi suci lahir dan batin bersama Allah. Maka dikatakan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu, di sana tidak ada air mata lagi. Semua yang berduka, air matanya dihapus dari pipi orang berduka. Di sana adalah tempat kebahagiaan kita. Kita akan lihat apa dikatakan oleh Santo Ambrosius tentang surga. Hidup berarti ada bersama Kristus. Maka konsekuensinya, di mana ada Kristus, di sana dengan sendirinya ada kehidupan. Di sana ada kerajaan. Maka, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, anggota LPF, yang ada anggota keluarganya sudah meninggal, jangan bersedih. Serahkan dia kepada Tuhan. Karena bila kita serahkan dia kepada Kristus, di mana ada Kristus, pasti ada kehidupan. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah kehidupan. Maka yang percaya kepada Kristus, yang kembali kepada Allah, dia ada bersama Kristus, berarti dia ada di dalam kehidupan. Itu dikatakan oleh Santo Ambrosius. Hidup berarti ada bersama Kristus, di mana ada Kristus, di sana dengan sendirinya ada kehidupan. Maka untuk mengadakan kehidupan dalam hidup kita, mari kita terus ada dan tinggal bersama Kristus. Di sana ada kerajaan. Saudara-saudariku yang terkasih, yang dicintai oleh Tuhan, kita lihat kembali sekarang Katekismus Gereja Katolik nomor 1026. Oleh kematian dan kebangkitannya, Yesus Kristus telah membuka surga bagi kita. Wow, luar biasa. Berarti 99% atau bahkan 100% kita yakin kita menerima surga. Karena apa? Oleh kematian dan kebangkitannya, Yesus Kristus telah membuka surga bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita mau masuk? Nah, itu dia. Dengan kematian dan kebangkitan Kristus, Kristus telah membuka surga bagi kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Sudah dibuka surga bagi kita, maka mari kita masuk. Apa yang bisa menghalangi seseorang masuk surga? Yang bisa menghalangi seseorang masuk surga adalah tidak mau menerima pengampunan dari Allah. Artinya apa? Orang yang tidak mau bertobat, itulah yang tidak akan masuk surga. Tapi orang yang mau bertobat, mengubah hidupnya, pasti masuk surga. Karena Yesus telah menebus kita dengan kematian dan kebangkitannya. Dia telah membuka surga. Maka kita ingat seorang penjahat yang di samping Yesus itu berkata, ingatlah aku ya Tuhan, bilang kau masuk dalam kerajaan-Mu.
Bila engkau datang dalam kerajaanmu, apa kata Yesus? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dengan kebangkitan, dengan kematian Yesus, surga terbuka bagi kita. Kehidupan orang yang bahagia berarti memilih secara penuh buah penebusan oleh Kristus. Maka karena surga itu telah dibuka bagi kita, kesempatan diberikan kepada kita, maka mari kita memilih secara penuh buah penebusan dari Kristus itu. Kehidupan orang bahagia berarti kita memiliki secara penuh buah penebusan Kristus. Ia mengundang mereka yang selalu percaya kepadanya dan tetap setia kepada kehendaknya mengambil bagian dalam kemuliaan surgawinya. Maka kepada kita semua diberikan kesempatan karena kita semua diundang. Mari ikuti. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Surga adalah persekutuan bahagia dari semua mereka yang bergabung sepenuhnya dengan Dia. Surga adalah persekutuan bahagia dari semua mereka yang bergabung bersama sepenuhnya dengan Dia. Saudara-saudariku yang terkasih, maka Yesus dengan kematian, dengan kebangkitannya, membuka bagi kita surga itu. Membuka bagi kita surga itu. Maka mari kita bersekutu dengan Yesus supaya kita ikut merasakan kebahagiaan surgawi yang diinginkan oleh Allah sendiri bagi kita. Kemudian kita lihat misteri persekutuan berbahagia dengan Allah ini dan dengan semua mereka yang berada dalam Kristus mengatasi setiap pengertian dan setiap gambaran. Jadi kebahagiaan bersama Allah di surga itu, berada bersama Kristus itu, mengatasi setiap pengertian dan setiap gambaran. Tidak bisa dibayangkan persis seperti apa yang kita bisa gambarkan di dunia. Tapi disimbolkan kepada kita, bagaimana sebenarnya keadaannya. Tidak bisa persis seperti itu, tapi digambarkanlah kepada kita oleh kitab suci. Kitab suci itu berbicara kepada kita mengenai itu dalam gambar-gambar, dalam simbol. Misalnya seperti kehidupan, surga itu adalah kehidupan, terang, perdamaian, kitab suci mengatakan begitu, perjamuan pernikahan meriah, anggur kerajaan, rumah Bapa, Yerusalem surgawi, dan Firdaus. Jadi ini adalah sebagai gambaran dibuat kepada kita. Tapi nanti itu mengatasi setiap pengertian dan setiap gambaran yang kita buat di dunia. Hanya kitab suci menggambarkan itu kepada kita supaya kita bisa memahaminya. Maka dikatakanlah itu Firdaus, perjamuan anak domba, rumah Bapa, dan sebagainya yang bisa kita lihat. Maka pada saat juga kita misa juga kan dikatakan kepada kita, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Jadi kerajaan surga itu, kerajaan Allah artinya surga itu digambarkan dengan perjamuan nikah, digambarkan dengan perdamaian, dan sebagainya. Itu hanya gambaran. Dan nanti keadaannya dikatakan oleh katekismus kita melebihi pengertian dan gambaran manusia. Maka dikatakan oleh Santo Paulus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya itu disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya itu disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wah. Jadi kalau kita mengasihi Allah, Allah menyediakan segala sesuatu bagi kita yang melebihi dari apa yang kita lihat, belum pernah didengar oleh telinga kita. Itulah yang disediakan Allah bagi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan melihat KGK 1028, kita juga melihat pengertian surga yang diajarkan oleh katekismus Gereja Katolik kepada kita.
dikatakan bahwa oleh karena Allah itu Maha Agung, maka ia hanya dapat dilihat dalam keadaannya yang sebenarnya apabila ia sendiri membiarkan dirinya dilihat oleh manusia. Apabila dia sendiri mau menunjukkan dirinya kepada manusia. Jadi karena Allah itu Maha Agung, nggak bisa dilihat sembarangan. Nah, karena dia begitu Maha Agung, ia hanya dapat dilihat dalam keadaan yang sebenarnya apabila ia sendiri membiarkan manusia melihat misterinya secara langsung dan menyanggupkannya untuk itu. Wah, ini adalah pengertian yang sangat mendalam sebenarnya ya. Kalau kita melihat misalnya dalam kitab Musa, dikatakan bahwa kalau siapa yang melihat Allah artinya mati, nggak bisa melihat Allah. Jadi Musa pun waktu bertemu dengan Allah di Gunung Sinai, dia menutup wajahnya. Aku tidak sanggup melihat. Karena kalau melihat Allah berarti mati. Tetapi di surga, karena keagungan Allah itu, dia tidak bisa dilihat oleh manusia secara pribadi dalam arti inisiatif manusia. Kemampuan manusia melihat Allah itu hanya bila Allah sendiri mau dirinya dilihat. Bagaimana sebenarnya dirinya? Dia sendiri yang akan memberikan dirinya dilihat oleh manusia. Dan dikatakan bahwa memandang Allah dalam kemuliaan surgawinya secara demikian dinamakan gereja pandangan yang membahagiakan. Pandangan yang membahagiakan. Jadi kalau kita melihat Allah itu, kita sungguh berbahagia. Dan Allah sendiri membiarkan dirinya dilihat oleh manusia. Jadi dengan kekuatan manusia sendiri tidak bisa. Harus Allah sendiri yang menyingkapkan dirinya supaya bisa dilihat oleh manusia sendiri. Kemudian kita lihat slide berikut. Dikatakan oleh Santo Siprianus kepada kita, begini dikatakan Santo Siprianus kepada kita, betapa mulianya, betapa gembiranya, kalau engkau diizinkan untuk melihat Allah. Kalau engkau mendapat kehormatan, menikmati kegembiraan, kebahagiaan, dan terang abadi bersama Kristus, Tuhan dan Allahmu. Bersama orang-orang benar dan sahabat Allah dalam kerajaan surga. Bergembira atas nikmat kebakaan yang dianugerahkan itu. Kita melihat Santo Siprianus mengatakan, betapa mulianya kita, betapa gembiranya kita, kalau kita diizinkan untuk melihat Allah. Itu suatu kehormatan yang luar biasa katanya. Kalau engkau mendapat kehormatan, menikmati kegembiraan, kebahagiaan, dan terang abadi bersama Kristus, Tuhan dan Allahmu. Bersama orang-orang benar dan sahabat Allah dalam kerajaan surga. Bergembira atas nikmat kebakaan yang dianugerahkan. Jadi surga itu memang tidak bisa digambarkan secara penuh oleh manusia. Iman kita mengajarkan demikian dari ajaran gereja, lewat katekismus gereja Katolik, lewat pengertian dan kisah-kisah orang-orang kudus, dan juga pemahaman-pemahaman yang diberikan kepada kita lewat orang-orang kudus. Kemudian kita melihat kembali katekismus gereja Katolik 1029. Mereka yang berbahagia di dalam kemuliaan surga tetap memerlukan kehendak Allah dengan gembira. Jadi bukan hanya di dunia ini kita memerlukan kehendak Allah. Di surga pun kita memerlukan kehendak Allah. Mereka melakukan itu juga dalam hubungan dengan manusia lain dan seluruh ciptaan. Karena mereka memerintah bersama Kristus, bersama Dia, mereka akan memerintah sampai selama-lamanya. Jadi kita tetap memerlukan kehendak Allah. Tapi itu semua kita lakukan dengan penuh kegembiraan. Tidak dengan begitu berat hati, tapi dengan penuh kegembiraan. Karena kita memerintah bersama Kristus, memerintah sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat tadi, Santo Ambrosius pun mengatakan kepada kita, Siprianus juga mengatakan kepada kita, betapa mulianya, betapa gembiranya kalau kita diizinkan untuk melihat Allah. Mendapat kehormatan, menikmati kegembiraan, kebahagiaan.
Maka sekarang mari kita lihat sebagai penutup dari permenungan kita pada hari ini, kita melihat lalu apa tujuan hidup kita di dunia ini. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah mengenal dan mencintai Allah. Itulah tujuan hidup kita di dunia ini. Jadi di dunia ini tujuan kita adalah untuk mengenal Allah dan mencintai Allah. Ya, mengenal, mencintai Allah. Bagaimana mencintai Allah? Ya, seperti dikatakan dalam kitab suci, menuruti segala kehendak Allah, apa yang diaturkan oleh Allah dalam perintah cinta kasih sebagai jalan kekudusan bagi kita. Kemudian yang berikut adalah melakukan kebaikan sesuai kehendak Allah. Melakukan kebaikan sesuai kehendak Allah. Dan memang suatu saat kita kembali ke surga. Ketiga hal ini, mengenal dan mencintai Allah itu adalah demi kebahagiaan kita. Kebahagiaan seorang manusia itu hanya dapat dirasakan oleh manusia bila dia sungguh mengenal dan mencintai Allah. Bila dia sungguh mengenal dan mencintai Allah, dia akan berbahagia di dalam hidupnya. Tetapi bila seseorang tidak mengenal dan mencintai Allah, dia tidak akan berbahagia di dalam hidupnya. Kemudian dengan melakukan kebaikan pun dalam hidup kita, sebenarnya kita juga untuk tujuan kebahagiaan kita. Karena tujuan hidup kita adalah sungguh untuk kebahagiaan. Baik hidup di dunia ini maupun hidup di surga adalah tujuan yang utama adalah kebahagiaan yang sempurna. Dan suatu saat nanti kita kembali ke surga adalah juga tujuan final, kebahagiaan definitif dari manusia. Jadi Allah menciptakan kita di dunia ini untuk bahagia. Bagaimana cara kita supaya kita bahagia? Supaya kita mengenal Allah dan mencintai Allah. Dengan keadaan itulah kita akan merasakan kebahagiaan. Selagi kita belum mengenal dan mencintai Allah di dunia ini, kita tidak akan merasakan kebahagiaan. Dan kebahagiaan definitif itu nanti ada di surga. Kemudian, melakukan kebaikan sesuai kehendak Allah, ini juga adalah sarana kebahagiaan kita. Bila kita selalu menolak kehendak Allah dalam hidup kita, kita tidak akan merasakan kebahagiaan. Tapi bila kita mengikuti kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, melakukan kebaikan sesuai kehendak Allah, itu adalah jalan menuju kebahagiaan kita. Dan di surga, kebahagiaan itu nanti menjadi definitif kita terima. Di sana kita melihat Allah dalam keadaannya yang sebenarnya. Dan Allah sendiri yang membuka diri kepada kita supaya dia boleh dilihat oleh manusia. Di surga, kita akan bertemu dengan saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita. Maka mari kita doakan mereka supaya berbahagia dalam keadaan surgawi. Kita ingat bahwa berkat kematian dan kebangkitan Kristus, Allah telah membuka surga bagi kita. Sekarang kita diminta agar kita mau mengikuti kehendak Allah dan kita mau masuk ke surga itu dengan penuh cinta karena Allah telah membuka itu bagi kita semuanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan semoga nama aku, nama ibu, nama bapak, nama Love Praying Family, nama kita semua ada terdaftar di surga. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Dia tidak pernah menginginkan sesuatu yang buruk bagi kita terjadi. Dia ingin agar kita semua selamat. Tapi yang perlu adalah mari kita tunduk menyembah, berserah diri kepada Allah, kepada Yesus dalam cinta Roh Kudus, agar kita kelak diikutsertakan dalam kebahagiaan surga. Syarat utama ialah kita membuka hati kita dengan pertobatan, karena Allah menyediakan tempat itu bagi kita sebagai anak-anaknya. Kita ahli waris. Di sana kita akan menemukan identitas kita yang sebenarnya sebagai putra-putri Bapa Surgawi. Tuhan memberkati. Terima kasih.